Khalifah Utsman adalah pemimpin yang nepotisme, dan keluarganya adalah pelaku korupsi. Khalifah harus meninggalkan jabatan karena sudah tua dan tak mampu lagi mengontrol keluarganya sendiri dalam menggerogoti pemerintahan Islam. Kurang lebih begitulah teriakan dan tuntutan massa yang mengepung kediaman sang Khalifah, yang semula hanya berniat menggulingkan kekuasaan sang Khalifah, berakhir dengan pembunuhan yang sadis. Bagaimanakah ini bisa terjadi? Nonton terus video ini karena dalam video ini kita akan membahasnya. Mari kita mulai. Utsman bin Affan berasal dari keluarga suku Quraisy Bani Umayyah dan hidup di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Mengutip dari buku biografi Utsman bin Affan yang disusun oleh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi, Utsman bin Affan merupakan laki-laki keempat yang memeluk Islam setelah Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, dan Zaid bin Haritsah. Perbedaan usia Utsman dan Rasulullah SAW hanya terpaut 6 tahun lebih muda. Beliau juga adalah salah seorang sahabat yang dianugerahi umur yang panjang, yaitu sekitar umur 80 tahunan, umur yang sangat panjang pada masa itu. Menurut buku kitab sejarah lengkap Khulafaur Rasyidin ditulis oleh Ibnu Katsir, kala itu Umar bin Khattab menetapkan perkara pengangkatan khalifah di bawah majelis syura yang anggotanya berjumlah 6 orang. Mereka terdiri atas Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, serta Abdurrahman bin Auf. Umar bin Khattab yang sebelumnya terpilih sebagai khalifah melalui penunjukan langsung dari khalifah sebelumnya yaitu Abu Bakar, merasa sangat berat menentukan salah seorang di antara mereka yang harus menjadi khalifah setelahnya. Dengan begitu, Umar bin Khattab mengubah metode pemilihan pemimpin seperti saat Abu Bakar diangkat oleh beberapa tokoh di Syakifah. Dan akhirnya mereka melakukan musyawarah usai Umar bin Khattab wafat. Terpilihlah 3 kandidat, yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf. Dari ke-6 anggota majelis syuro yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab semasa hidupnya, tidak ada satupun yang mengajukan diri untuk dibayat. Begitupun dengan Ali maupun Utsman, sehingga musyawarah ditunda. Dan pada malam ketiga, Abdurrahman bin Auf memanggil Zubair bin Awam dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka lalu bermusyawarah, dan Abdurrahman memandang Ali dan membacakan syahadat sambil berkata dan memegang tangannya, "Engkau punya hubungan dekat dengan Rasulullah SAW, dan sebagaimana diketahui, engkau pun lebih dulu masuk Islam. Demi Allah, jika aku memilihmu, engkau harus berbuat adil, dan jika aku memilih Utsman, engkau harus patuh dan taat kepada Utsman. Wahai Ali, aku telah berkeliling menghimpun pendapat dari berbagai kalangan, dan ternyata mereka lebih memilih Utsman. Aku berharap engkau menerima ketetapan ini." Ali bin Abi Thalib tidak kaget dengan keputusan ini karena sejak dari awal dia sudah memprediksi bahwa bakal terjadi pemilihan seperti ini. Dan Utsman pun diangkat menjadi khalifah ketiga dan disebut sebagai yang tertua pada masa pembaiyatan, yaitu umur 70 tahun. Khalifah Utsman selain terkenal sebagai orang yang saleh dan baik, juga dikenal sebagai khalifah yang hidup dalam kemewahan. Tidak ada yang meragukan kesalehan Utsman bin Affan dan juga jasanya untuk kemajuan Islam. Namun tidak ada juga yang meragukan kecintaan Utsman terhadap keluarganya. Hampir semua posisi penting dalam pemerintahan diisi oleh keluarganya dari Bani Umayyah. Tindakannya tersebut banyak yang menuai kontroversi sehingga disalahartikan sebagian masyarakat di masa itu. Hal itu menyebabkan lahirnya propaganda oleh orang-orang yang punya kepentingan untuk melengsarkan Utsman. Ketika para penghasut meningkatkan propagandanya, orang-orang mulai mengkritik Utsman dan menyebabkan rumor beredar luas di masyarakat. Tindakan-tindakan yang dianggap baik oleh sang khalifah justru dinilai sebagian masyarakat sebagai kebijakan yang merugikan negara. Kemurahan dan kebaikan hatinya terhadap sebagian kerabatnya dicap sebagai tindakan nepotisme. 12 tahun berlalu selama pemerintahan Utsman bin Affan. Umat muslim mulai merasakan ketidakbahagiaan dan muak dengan kepemimpinannya, terutama pada keluarganya, yaitu keluarga Bani Umayyah. Selama tahun-tahun terakhir masa kekhalifahannya, Utsman bin Affan banyak mengangkat keluarganya untuk posisi penting di pemerintahan. Sehingga murid-murid besar yang banyak mengelilingi Utsman yang tidak setuju dengan tindakan nepotisme mulai mengkritik Utsman. Banyak juga masyarakat dan tokoh yang berpengaruh tidak senang dengan cara sang khalifah memilih gubernur dari garis Bani Umayyah. Dari rangkaian kejadian tersebut mulai muncul kembali masalah proses pemilihan Khalifah Utsman yang merupakan khalifah ketiga tersebut dianggap sebagai konspirasi yang menggulingkan hak Ali bin Abi Thalib. Banyak masyarakat dan tokoh yang mengatakan bahwa kepemimpinannya seharusnya diserahkan kepada Ali. Namun sekali lagi pemilihan khalifah pada saat itu didasarkan pada senioritas suku.
Berbeda dengan dua pendahulunya yang mewakili kaum Muhajirin, Utsman bin Affan mewakili para bangsawan Bani Umayyah. Lebih jauh lagi, banyak anggota keluarga Bani Umayyah yang menjabat di pemerintahan karena kedekatan keluarga dengan Khalifah Utsman, bukan karena prestasi atau kemampuan yang mumpuni. Kurangnya pengawasan pejabat Khalifah Utsman dan usianya yang sudah mulai lanjut menyebabkan hanya keluarga dekat dan teman-teman dekatnya yang dapat menjalankan fungsi pemerintahan. Sehingga Khalifah tidak diberitahu tentang keluhan penduduk. Orang-orang di Mesir dan Kufah mulai marah dan memprotes skenario ini. Mereka pergi ke Madinah untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka. Karena tidak mendapat tanggapan yang memuaskan, beberapa warga Madinah pun ikut bergabung, dan protes tersebut hanya berakhir dan berbuah menjadi pemberontakan. Sejarawan Leslie Hazleton menuliskan bahwa bahkan Ummul Mukminin Aisyah juga ikut melontarkan protes keras dengan menggunakan kata-kata tajam, bahkan cenderung merendahkan terhadap Khalifah Utsman. Ada yang mengatakan bahwa protes itu dilakukan karena uang pensiunan tahunan untuk Ummul Mukminin dipangkas. Ada pula yang mengatakan bahwa protes itu dilakukan dengan harapan saudara iparnya itu Talha dapat mengambil alih posisi Khalifah. Tapi dari seluruh rumor alasan kemarahan Aisyah, satu yang tidak diragukan adalah kemarahannya pada kasus korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh keluarga sang khalifah yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Insiden paling menonjol dalam sejarah Islam awal adalah kisah tragis seputar pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Dilihat dari sejarah, kisahnya yang panjang bahwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan membuka pintu perseteruan sesama mukmin yang dahulunya adalah sesama pejuang dalam membela agama Islam. Setelah terjadinya pembunuhan yang kejam ini, para mukmin yang dahulunya bersatu dalam menegakkan Islam malah berubah menjadi kekuatan yang merusak solidaritas persaudaraan Muslim. Para pemberontak awalnya tidak berniat membunuh sang khalifah, hanya ingin melengsarkannya karena masyarakat sudah tidak tahan dengan perilaku keluarga Khalifah Utsman. Selain itu, masyarakat juga menganggap bahwa kendali pemerintahan sebenarnya bukan lagi dipegang oleh Utsman bin Affan, karena sang khalifah sudah tua dan lemah fisik, sehingga dicurigai keputusan-keputusan kontroversial diambil oleh keluarga terdekatnya yang ada di pemerintahan. Meskipun Ali bin Abi Thalib berusaha melakukan upaya negosiasi pada pendemo, namun nampaknya akan sia-sia dengan melihat semakin ganasnya aksi massa, ditambah Khalifah Utsman yang tetap kokoh pada pendiriannya terhadap keputusannya. Situasi semakin kacau, baik di luar maupun di dalam kediaman sang khalifah. Situasi sudah tidak terkendali. Sang khalifah yang sudah lanjut usia kini tanpa penjagaan dan tetap duduk membaca manuskrip Al-Quran yang disusunnya. Sejarawan Islam maupun Barat mencatat bahwa meskipun Utsman sudah dikepung, sang khalifah tidak begitu peduli. Ia terus fokus membaca Al-Quran seakan-akan bacaannya itu bisa melindunginya dari bahaya yang mengintai. Tidak lama setelah kejadian itu, sang khalifah sudah ditemukan berlumuran darah dan nyawanya tidak tertolong lagi. Banyak versi sejarah mencatat tentang kisah tragis ini, masing-masing mencatat dengan versi pembunuh yang berbeda dan dengan alasan pembunuhan yang berbeda pula. Dan satu yang disepakati bahwa sang khalifah terbunuh dengan tragis oleh orang-orang yang mengaku sebagai umat Islam. Oke, sekian video ini. Kebenaran sejarah hanya diketahui pasti oleh pelaku sejarah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika ada perbedaan pendapat terutama oleh umat belakangan, maka itu hal wajar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.